Puji Tuhan, saudara-saudara kasih Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali pada kesempatan ini. Saya akan menyampaikan pesan firman Tuhan bagi Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasih Tuhan. Pada hari ini hari yang spesial. Setelah waktu-waktu yang Tuhan sudah berikan dan kesempatan ini kita gunakan untuk bersekutu bersama. Dan saya rindu untuk menyampaikan pesan firman Tuhan. Sebab saya percaya setiap kita semua memerlukan akan kebenaran firman yang akan memberikan kekuatan baru dalam iman, harap, dan percaya kita kepadanya. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya mau berdoa, mari kita mau berdoa juga untuk firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, kami naikkan pujian dan syukur kami hanya bagimu ya Tuhan. Kami ada sebagaimana ada, semua karena kemurahan Tuhan yang sudah menolong, yang sudah memimpin kami sampai kami ada pada saat ini. Hamba-Mu akan menyampaikan pesan firman Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu dan urapi seluruh jemaat. Tuhan beri hikmat kepada hamba-Mu untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami mau percaya ketika firman-Mu disampaikan, maka firman itu tidak pergi dengan sia-sia. Tetapi kami percaya lewat kebenaran firman Tuhan akan menggerakkan setiap kehidupan umat-Mu yang mendengar firman. Untuk menjadi pribadi yang kuat dan kokoh di dalam melayani dan mengiring akan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau Bapa di surga. Kami akan membaca, merenungkan akan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya mau baca firman Tuhan dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-6. Amsal 20 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang setia siapakah yang menemukannya? Ulangi. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Puji Tuhan, saudara-saudara. Ayat ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa orang baik itu tidak cukup. Iya. Orang baik itu tidak memberi jaminan di dalam hidup ini, saudara-saudara. Ini kaitannya dengan Tuhan. Yang saya mau maksudkan di sini adalah sebab orang baik, orang di luar sana pun juga mereka bisa berlaku baik, saudara-saudara. Orang di luar sana mereka juga sama seperti saya dan saudara baik. Tetapi firman berkata, orang yang setia. Sekali lagi, orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Nah, baik tidak cukup. Tetapi yang dicari oleh Tuhan adalah orang yang setia. Puji Tuhan. Saudara, ini hal yang mendasar dalam kehidupan kekristenan. Karena Tuhan mencari orang yang setia. Bukan mencari orang yang baik, saudara-saudara. Tapi orang yang setia. Nah, orang yang setia maka tentu dia akan baik, saudara-saudara. Tapi kalau hanya orang baik, belum tentu dia setia. Sebab orang yang setia maka pasti dia akan baik. Nah, bicara soal orang yang setia. Saudara, pengertian yang setia di sini ini sifatnya umum. Dalam pengertian baik dalam kehidupan hari-harimu, dalam tugas pekerjaan, ya, dalam kehidupan keluargamu, ya, suami istri, orang tua dan anak. Juga pun dalam pelayanan pekerjaan berkaitan dengan persekutuan kita dengan Tuhan. Dalam pekerjaan Tuhan. Dalam panggilan sebagai orang percaya. Firman Tuhan berkata, setia. Puji Tuhan, saudara-saudara kasih Tuhan. Orang yang setia yang dicari oleh Tuhan. Mengapa demikian, saudara-saudara? Sebab orang yang setia, saya mencatat di sini, kalau orang yang setia, maka dia adalah pribadi yang mau turut, mau taat. Dia orang yang mau sungguh-sungguh. Itu orang yang setia. Saudara-saudara. Sebab belum tentu dia orang baik lalu kemudian dia menurut. Belum tentu dia orang baik lalu kemudian dia mau sungguh-sungguh. Tetapi orang yang setia, maka saya yakin saudara, maka dia akan nurut, dia akan tunduk. Nah, konteks di sini saya mau bicara kepada kita tentang kita sebagai hamba. Iya. Sebab bicara soal hamba ini sangat identik dengan hal yang Alkitab katakan dalam tulisan di sini, setia. Yaitu hubungan antara hamba dan Tuhan.
antara hamba dan majikan. Nah, bukankah kita ini sebagai hamba? Dan kita punya majikan kita yaitu Yesus Kristus. Nah, dia menghendaki setiap kita untuk setia. Nah, saya mau baca satu ayat dalam tulisan firman Tuhan. Dalam kitab Wahyu pasal 2. Ayatnya yang Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian C dikatakan begini. Hendaklah engkau setia. Nah, hendaklah engkau setia. Bahkan firman berkata, setia sampai mati. Puji Tuhan. Enggak disebutkan di sini hendaklah engkau baik, tetapi hendaklah engkau setia dan setia sampai mati. Sampai akhir hidup ini. Nah, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kepada siapa? Kepada mereka yang setia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan iman, Tuhan menuntut kita untuk menjadi pribadi yang setia. Saudara-saudara dikasihi Tuhan. Karena di dalam perjalanan kehidupan ini, ada banyak hal yang memang Tuhan izinkan kita hadapi. Tantangan, persoalan, pergumulan dalam hidup. Satu hal yang dia mau, engkau tetap setia. Amin, saudara-saudara. Iya. Saya tidak tahu, mungkin saudara sedang menghadapi tantangan, sedang menghadapi masalah. Apakah itu masalah dalam pekerjaanmu? Apakah itu masalah dalam keluarga, dalam rumah tanggamu? Tapi engkau harus tetap menjadi pribadi yang setia. Ini bicara hubungan dengan Tuhan, tetap setia. Artinya tidak karena persoalan dalam hidupmu lalu engkau kehilangan kesetiaan kepada Tuhan. Tidak, saudara-saudara. Nah, firman berkata dalam tulisan Matius pasal yang ke-24, ditulis begini. Matius pasal 24, ayatnya yang ke-46 dan ayat yang selanjutnya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Di sini ada dua hamba dalam Matius pasal 24, ayat 45 sampai ayat yang ke-51. Ada dua orang hamba, yaitu hamba yang setia dan hamba yang tidak setia. Hamba yang tidak setia ini dikategorikan dia sebagai hamba yang jahat. Nah, hamba yang setia di sini adalah seorang hamba yang mau benar-benar, dia mau bertanggung jawab. Walaupun keadaan apapun yang dialami, tetap dia mau tunjukkan pribadi sebagai seorang hamba yang mau setia kepada tuannya, kepada majikannya. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi saya sudah katakan, dalam hidup ini terkadang kita tertantang dengan situasi dan keadaan. Iya. Yang kadang bisa membuat orang kehilangan kesetiaan. Karena masalah, karena persoalan dalam hidup, problema dalam kehidupan. Saudara-saudara, dia kehilangan kesetiaan. Tapi saya mau sampaikan, Tuhan mencari orang yang mau setia di tengah tantangan seperti itu. Alkitab menulis di sini ada seorang hamba yang setia. Seorang hamba yang setia yang tetap melakukan tugas dan panggilannya sebagai seorang hamba untuk dia terus kerjakan, gak dipengaruhi oleh keadaan. Saudara-saudara, ditulis di sini, berbahagialah dia. Berbahagialah hamba yang setia ini. Mengapa dia diberikan apa saya mau sebutkan ya? Apresiasi oleh Tuhan. Karena dia mau terus fokus kepada majikannya, kepada tuannya. Dia nggak dipengaruhi oleh orang yang ada di sekitarnya, tidak. Tetap dia mengerjakan tanggung jawab itu. Saudara, kalau saya hubungkan dalam kehidupan hari-hari yang saudara alami, baik dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan keluarga, saudara-saudara, bicara soal kesetiaan ini menjadi hal penting. Bila engkau dalam tugas pekerjaanmu, kalau engkau enggak setia sungguh-sungguh dalam pekerjaanmu, maka engkau enggak akan mendapat hasil yang maksimal. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, maka kesetiaan dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab ini menjadi sangat penting sekali. Seorang yang tidak setia dalam tulisan di sini dia disebut orang yang jahat. Mengapa dia disebut sebagai orang yang jahat? Karena dia tidak mau mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawabnya, alias dia tidak setia.
Dan bahkan firman Tuhan berkata, mereka yang tidak setia itu, maka di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Itu ditulis Matius pasal 24 ayatnya yang ke-51. Mereka yang tidak setia. Ratapan dan kertak gigi ini adalah bicara penghukuman bagi mereka yang tidak setia. Tidak setia kepada Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Lalu kemudian mereka yang setia, maka yang pasti mereka yang setia, yang mengerjakan dengan tanggung jawab, tidak mempermasalahkan bahkan dirinya sendiri. Saudara-saudara, tidak. Dan juga dia tidak akan mempersalahkan orang-orang lain. Tidak. Mengapa demikian, saudara? Karena dia mau terus fokus pada tanggung jawab yang diberikan. Dengan sungguh-sungguh dia melakukan itu. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara pun juga, saya yakin dan percaya janji Tuhan dalam hidup ini. Ketika kita setia, seperti yang tertulis dalam tulisan firman Tuhan pada ayat selanjutnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas. Orang yang setia maka akan dipromosikan oleh Tuhan. Tuhan akan mengangkat dia. Begitu juga dengan saudara. Tuhan mengangkat derajat orang itu. Tuhan mengangkat derajat saudara-saudara. Puji Tuhan. Karena kesetiaan yang kita tunjukkan kepadanya. Puji Tuhan. Lalu berikut. Orang yang setia, saudara-saudara kasih Tuhan, adalah orang yang memposisikan Tuhan yang ada di depannya. Dan dia ada di belakangnya. Apa maksudnya di sini adalah, orang yang setia adalah, dalam konteks hubungan dengan Tuhan, dia mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan di atas segala-galanya. Saudara, kalau dalam kehidupan sehari-hari, sebagai seorang hamba, maka dia ada posisi di belakang. Yang ada di depan adalah Tuannya. Saudara. Nah, kalau bicara depan adalah Tuannya, maka ini menunjukkan bahwa dia orientasinya adalah biar Tuhan yang dipermuliakan. Bukan dirinya. Itu orang yang setia. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Dalam tulisan firman Tuhan, dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 30. Biar Tuhan yang bertambah-tambah, aku yang berkurang-kurang. Itu orang yang setia. Puji Tuhan. Lalu kemudian selanjutnya saya percepat. Seorang yang setia adalah, dia adalah pribadi yang mau melayani. Iya. Dalam hal apa ini? Dia mau mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Dia mau melayani. Dia mau lakukan itu. Setiap tugas dan tanggung jawab. Bukankah kita ini adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan, yang mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Saya balik dalam tulisan firman Tuhan tadi. Dalam tulisan kitab Amsal. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah yang menemukannya? Nah, saya menghubungkan dalam konteks kehidupan ini. Sebab pengertian bicara soal setia di sini, ini hal yang mendasar yang saya katakan agar supaya engkau diberkati. Baik dalam tanggung jawab kehidupan keluarga suami istri, ini penting. Engkau harus setia. Suami dan istri harus saling setia. Saudara-saudara, baik pun juga pribadi hubungan dia dengan Tuhan, engkau juga harus setia kepada Tuhan. Saudara-saudara, maka firman Tuhan berkata engkau akan diangkat menjadi pengawas. Dalam artian bahwa Tuhan kita, Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Dia memperhatikan setiap saudara dan saya dalam setiap tanggung jawab yang engkau kerjakan, apa yang engkau perbuat. Satu ayat saya mau baca lagi. Masih dalam kitab Matius, pasalnya yang ke-23. Tadi 24, ini 23. Ditulis begini. Dalam Matius pasal 23, ayatnya yang sebentar. Ya. Matius pasalnya yang ke-23, ayatnya yang 25. Nah, 25 ayatnya yang ke-21 dikatakan begini. Iya. Maka kata tuannya itu kepadanya,
Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang setia. Saudara, Matius pasal yang ke-25 di sini adalah bicara tentang talenta yang dipercayakan kepada 3 orang. Yang 2 orang tanggung jawab mengerjakan itu. Yang 1 orang tidak tanggung jawab. Artinya yang 2 orang ini setia. Sebab firman berkata dalam tulisan di sini, hai hambaku yang baik dan setia. Ini paketan. Saudara-saudara. Yaitu setia melakukan dan mengerjakan. Tetapi pada hamba yang terakhir, dia tidak setia. Itu ditulis pada ayat selanjutnya. Dan hamba yang tidak setia ini pada akhirnya diambil dari apa yang ada padanya. Karena dia tidak mengerjakan, dia tidak melakukan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hal kehidupan ini, kita adalah hambanya Tuhan. Sebagai pelayannya Tuhan. Kita melayani Tuhan. Dan dia sebagai Tuhan yang memberi perintah atas kita. Maka saya menyampaikan, lakukanlah, kerjakanlah, dan dalam mengerjakan itu, lakukan dengan setia. Saudara-saudara, amin. Maka saya percaya, ketika engkau setia, berkat Tuhan jadi bagian saudara-saudara. Amin. Puji Tuhan. Tetaplah setia. Jadi pribadi yang setia. Setia kepada Tuhan. Setia dalam tanggung jawab sebagai baik kepala rumah tangga, baik sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga. Setia sebagai suami, setia sebagai istri. Tanggung jawab juga pun terhadap anak-anak terhadap orang tua. Dan juga tanggung jawab engkau sebagai seorang anak Tuhan, sebagai umat Tuhan. Yang benar-benar dalam kehidupanmu adalah pribadi yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Kiranya Roh Kudus memeteraikan firman, sekalipun terbatas, tapi saya percaya lewat firman Tuhan senantiasa kita dapatkan kekuatan baru. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Saya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau yang mengajarkan kami agar kami tetap setia. Setia dalam kondisi dan keadaan apapun yang kami hadapi. Untuk setia terus dengan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Hamba berdoa untuk jemaat Tuhan. Tuhan lawat mereka, Tuhan. Setiap semua kami dengan lawatan-Mu. Agar kami menjadi pribadi yang benar-benar bertanggung jawab. Baik dalam kehidupan hubungan pribadi dengan Tuhan. Baik dalam kehidupan keluarga. Karena kami percaya, Engkau Tuhan yang melihat setiap kami. Mata-Mu memperhatikan setiap pribadi lepas pribadi. Mampukan kami ya Tuhan. Kami tidak hanya sekedar menjadi orang yang baik saja. Tetapi kesetiaan sampai akhir hidup ini. Terima kasih kami punya majikan yang hebat dan luar biasa. Yaitu Yesus Kristus. Ya, yang melihat kami dan yang akan mengangkat kami dalam kemuliaan. Berkati jemaat Tuhan, umat-umat-Mu. Berkati jemaat GP Sola Gracia mendengarkan tayangan ini. Dalam nama Yesus, berkat jasmani rohani jadi bagian mereka. Hamba sudah serahkan semua mereka dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.